2 minggu yang lalu saya mendapat undangan dari sekolah anak saya. Mereka mengadakan charity, saudara. Ya, jadi anak-anak yang sekolah situ termasuk anak saya diajarkan cara bikin bihun, padahal yang bikin ya gurunya, bikin puding lalu dijual. Namanya charity. Jadi charity itu membuat saya baru pertama kali ikut, saudara. Waktu pertama mulai dijual puding gitu ya, 40.000. Saya bilang puding apaan 40.000? Makroni 120.000. Demi anak jadi beli, saudara. Total cuma dapat 3 paket 350.000. Ya bolehlah, nggak apa-apa. Tapi sebelum acara itu dimulai, saudara, ada seorang ibu berdiri dipanggil gurunya untuk bersaksi. Anaknya namanya Joshua, nama anaknya Joshua, anaknya sekolah di situ. Lalu orang tuanya ibu ini berdiri di depan 30-40 orang, ya. Lalu mereka berkata, anak orang tuanya berkata, saya 2 tahun ini mengalami keterpurukan. Karena anak saya mengalami penyakit langka di dunia tidak ada obatnya. Penyakitnya apa? Kalau kita kelebihan imun, daya tahan tubuh kita lebih, maka badan kita kuat. Kalau imun kita, daya tahan tubuh kita nggak ada, jadi turun, betul ya? Jadi merosot. Nah, Yosua itu mempunyai penyakit namanya kelebihan daya tahan. Jadi berlebihan. Akibatnya ginjalnya selalu mengalami pendarahan. Ketika kalau dia batuk sedikit, pilek sedikit, kena virus di sekolah sedikit-sedikit, pasti langsung drop total, drop gitu. Tapi saya lihat ya, orang tuanya itu berkata memang ini sesuatu yang menakutkan buat kami, tidak ada obatnya. Saya tahu umur Joshua nggak lama, tapi dia bisa berkata, dan semua ini saya nggak pernah sesali. Semua ini rencana Tuhan yang besar dalam hidup saya bersama suami saya. Karena anak saya sakit, maka saya bisa bangun sebuah komunitas namanya Circle Blessing. Apa tuh Circle Blessing, saudara? Komunitas yang dia bangun anak bersama orang tua untuk kunjungi anak-anak yang sakit leukemia, tumor kanker stadium 4, orang-orang anak-anak yang punya penyakit yang tidak ada harapan. Dia datang memberi semangat, memberi motivasi, memberi ucapan, memberikan lagu dan macam-macam. Waktu orang tua ini berkata-kata seperti itu, bersaksi, air mata saya mulai mengalir dan saya berkata, orang tua ini hebat. Anaknya udah di ujung kematian, tapi bisa berkata Tuhan punya rencana selalu indah. Amin, saudara. Dengar baik-baik pagi ini, Tuhan selalu memberikan rencana yang terindah. Walaupun keadaan saudara lagi kena badai, terpuruk, gak bisa berbuat apa-apa, gak ada jalan lagi. Tapi jangan lupa lagu yang kita nyanyikan, pertolongan Tuhan begitu ajaib, begitu dahsyat, sehingga hatiku memikat. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya. Itu iman, saudara. Itu iman, saudara. Belum ada bukti, belum ada obatnya, tapi dia bisa berkata, ini rencana Tuhan, semua indah pada waktunya. Itu iman, saudara. Nah, bulan ini Oktober, saya mau tantang kita semua, perbesar imanmu, naikkan kapasitasmu, supaya apa? Jadi jemaat punya otoritas, jadi jemaat punya kuasa, bukan hanya duduk diam, tapi bisa bersaksi di mana-mana, saudara. Mari kita buka 1 Samuel 17. Saya minta pemusik kalau sudah di belakang boleh maju lagi ke depan. Nggak ada yang bicara-bicara di belakang. Tolong maju ke depan semua pemusik. Istirahat di kebaktian ketiga. Bisa dibantu pemusik maju semua. 1 Samuel 17. Ayat 45 sampai 47. Semua udah tahu cerita Daud melawan Goliat. Tapi ada yang miss di sini, banyak orang nggak tahu kemenangan Daud. Kemenangan Daud karena apa? Orang berkata kemenangan Daud karena umpan, karena 5 batu nembus di kepala otaknya Goliat jadi kalah. Saudara jangan lupa, Goliat tinggi 3,5 meter, Daud itu kurang lebih tingginya 1,5 meter. Pedangnya Goliat itu panjangnya 2 meter, perisainya itu beratnya 50 kilo. Setiap Goliat maju berperang harus ada orang-orang yang pegang perisainya karena terlalu besar dan terlalu panjang pedangnya. Jadi terlalu bangga sehingga Goliat menghina bangsa Israel. Tapi mari kita baca ayat 45, saudara. 1 Samuel 17 ayat 45. Saya 45, saudara 46 dan selanjutnya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu,
Engkau mendatangi aku dengan apa? Pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. 1, 2, 3. Hari ini juga. Hari ini juga. Supaya seluruh bumi Israel mempunyai Allah. Baca 47 bersama. Dan bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Saya mau tanya, pertempuran seperti apa yang berkata tidak ada pedang, tidak ada lembing, Tuhan yang memenangkan. Nggak ada pertempuran sampai hari ini. Tapi Daud itu luar biasa, saudara. Baru maju medan perperangan, anggaplah Daud ini segede saya. Goliat ini mentok ke plafon 3,5 meter. Panjang pedangnya sama saya, lebih panjang pedangnya. Lebih tinggi, lebih besar. Berarti kalah pasti. Tapi Daud sebelum melawan dia berkata gini, hari ini juga Goliat. Hari ini juga aku akan penggal. Hari ini juga kamu akan mati. Dan mayatmu aku kasih binatang. Lihat hebat gak saudara? Dia belum mulai. Dia udah berkata saya pasti menang. Kamu pasti kalah. Aku penggal kamu. Dan benar kemenangan buat Daud. Saudara, saya mau ajak perbesar iman dan tantang imanmu. Kelas pendoa sebentar lagi selesai. Udah mau lulus. 3 kali pertemuan lagi. Proyek yang saya kasih ke mereka adalah mereka udah doa, puasa, hebat deh. Hebat. Puasa 21 hari, nasi putih, air putih, gak ada rasa, sayur warna putih. Semuanya putih, gak ada rasa 21 hari. Ada yang puasa Esther 3 hari, 3 malam, gak makan, gak minum. Hebat semua. Rata-rata turun 7-8 kilo, langsing semua. Dan jalannya, tapi mereka bilang ada kuasa Tuhan yang masuk ke mereka. Saya berkata, proyek udah mulai selesai, kelas doa selesai. Minggu lalu hari Selasa saya berkata, proyek yang dari saya adalah cari di setiap rumahmu, area rumahmu orang gila 1. Ngapain? Samperin, perhatikan dia, lalu otoritas kuasa Tuhan demonstrasikan. Seperti Daud, hari ini juga orang gila harus sembuh. Nggak tahu deh dicakar siapa duluan, nggak mau tahu saya. Tapi itu lagi tantang iman, lagi perbesar iman. Itu proyek pertama yang saya kasih sama mereka, cari orang gila. Jadi udah pada cari, saya minta fotonya Selasa, kasih sama saya foto berdua bersama orang gila. Bener orang gila, tahu dong orang gila? Ada gak saudara yang tahu orang gila? Tahu, acak-acakan ketawa, rambut gimbal, aneh. Saya bilang ketemuin. Tantang imanmu, perbesar imanmu. Bukan hanya doa, semua orang bisa berdoa. Bukan hanya puasa, semua orang juga bisa puasa. Bisa baca. Tapi kalau menantang orang gila dan orang gila itu harus sembuh. Itu Tuhan tuh. Itu kuasa Tuhan. Pagi ini saya mau ajak saudara semua. Bukan hanya duduk-duduk datang ke gereja. Berminggu-minggu, bertahun-tahun. Lalu ada masalah di rumah, pekerjaan, keluarga, sakit. Kita bingung, gak bisa apa-apa. Tapi bisa gak saudara berkata, hari ini juga aku pasti menang atas masalahku. Hari ini juga jalan tertutup dalam hidupku pasti terbuka. Hari ini juga mujizat masih ada. Bisa gak saudara berkata itu? Susah saudara. Karena apa? Karena saudara gak mempraktekkan setiap firman demi firman yang ada. Daud itu berani karena dia tahu ada kuasa Tuhan. Dia punya hubungan sama Tuhan hari demi hari, hidup dalam kebenaran. Sehingga badai apapun, masalah apapun dia bisa lewati. 4-5 bulan yang lalu Tuhan kasih saya mimpi saudara. Angka 100.000, senang saya bangun. Begitu bangun saya tahu Tuhan lagi bicara. Saya tahu ini Tuhan lagi bicara lewat mimpi. Lalu saya berkata sama Tuhan, Tuhan mau apa Tuhan? Tuhan mau kasih saya 100.000 US dollar ya. Saya bilang gitu kan, 1 miliar, seneng gitu, 1,2 kalau sekarang, 12.000 kan dolar. Bukan. Lalu saya bilang sama Tuhan mau kasih saya jemaat 100.000? Juga bukan. Lalu Tuhan mau apa? Lalu Tuhan berkata, aku mau perbesar imanmu, aku mau tantang imanmu dan tantang gereja ini buat jemaat-jemaat yang ada. Kamu bangun 100 sekolah untuk Indonesia Timur.
Kamu bangun 100 klinik untuk Indonesia Timur. Kamu beri makan 100.000 sembako, 100.000 orang setiap tahun. Kamu adopsi 1.000 anak yang gak bisa sekolah. Saya cuma berkata, iya Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh, kalau Tuhan yang merencanakan, percaya saja. Kenapa? Setiap rencananya iya dan amin. Pasti itu. Tinggal saudara mau percaya gak? Waktu saya hitung budget saudara, budget saya hitung 100 sekolah. Satu sekolah butuh 100 juta. Bangun satu klinik 100 juta. Total waktu saya perincin 30 miliar. Buat saya bilang sama Tuhan, kecil Tuhan. 30 miliar gak ada artinya. Nothing impossible bersama Tuhan yang luar biasa. Saudara, tantang imanmu. Apa badaimu? Apa Goliatmu? Setiap kita punya Goliat dalam rumah kita. Setiap kita punya Goliat dalam hidup kita. Goliat kesepian, Goliat kegalauan yang muda-muda. Goliat sama suami yang selalu pukul istri, yang gak bertanggung jawab sama istri, sama anak. Kita punya Goliat dalam pekerjaan kita. Kenapa saudara setiap minggu datang ke gereja? Tujuannya satu, semakin saudara datang ke gereja, semakin saudara menyembah Tuhan, hidup saudara harus mengalami perubahan. Katakan amin. Hidup saudara harus mengalami perubahan. Keluarga saudara mengalami perubahan. Ekonomi saudara harus mengalami perubahan. Semua yang saudara lakukan harus mengalami perubahan. Amin saudara, karena kita punya kuasa dalam perkataan kita. Begitu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua perkataan kita yang kita keluarkan, baik negatif, positif, semuanya berdampak. Saudara bilang sial nih hidup, kesialan itu datang. Luar biasa saya, padahal punya utang 3 miliar. Hutang saudara beres, karena Tuhan. Semua karena Tuhan, bukan kekuatan Daud, bukan kekuatan pedang dan lembing. 5-6 tahun yang lalu saya beli rumah saudara, baru nikah ya kan. Dari rumah yang kecil pindah ke rumah yang lebih baik. Rumah yang dulu sederhana cuma 1 lantai, sekarang 2 lantai. Rumah yang masuk gang, belok gang, masuk gang, sampai orang berkata kapan nyampainya? Nanti masuk gang lagi. Sekarang di perumahan, lumayan gitu ya, kompleks perumahan bagus, 2 lantai. Begitu saya beli, saya gak pernah perhatiin saudara. Namanya orang baru beli gak ngerti apa-apa. 1 minggu tinggal di situ plafon jebol, gubrak. Kita beresin ya, gubrak lagi. Sampai hari ini tuh plafon rusak, jebol terus. Setiap kali hujan, karena temboknya cuma 1 tembok, banjir. Kayak air terjun, hebat. Rumah pendeta keluar air terjun, kiri kanan. 1 bulan tinggal, pintu engsel, semua pintu dari setiap kamar, setiap lantai jebol, luar biasa. Toilet rusak, air pump bisa 4 juta bayar, kadang 8 juta. Saya bilang nih Mak, kita bikin kolam renang di rumah atau gimana ini? Jadi rumah itu dari pertama beli terus sampai hari ini rusak total. Tapi saya gak pernah bicara sama saudara, baru hari ini saya bicara. Karena saya lihat pertolongan Tuhan begitu ajaib. Jadi tiap kali lihat rumah saya bilang aduh rumah ini hebat ya. Hebatnya sambil nyengir kuda gitu tuh. Nyengir kuda tahu ya, nyengir tapi gak ngerti mau ngapain. Tapi saya sama istri selalu berkata begini, perkataan kita selalu punya kuasa. Jadi setiap kali saya lihat rumah bocor, sampai hari ini loh saudara, udah diberesin 4 kontraktor, jebol lagi. Saya bilang rumah luar biasa. Rumah ini rumah berkat. Rumah yang istimewa. Rumah kesukaan banyak orang. Gak ada yang datang padahal. Oh iya, saya kasih kata-kata yang luar biasa. Kata-kata yang memuliakan dan bersyukur sama Tuhan. Terus saya ngomong saudara. Udah 1 bulan yang lalu. Kita baru pindah rumah yang lebih bagus. Lebih nyaman. Lebih besar. Lebih keren. Lebih. Tepuk tangan buat Tuhan. Pastor kan punya uang. Kan saya udah sering cerita. Penampilan punya uang. Kantong kempes. Tapi itu iman. Makanya kalau saudara punya rumah, berkati rumah saudara. Walaupun kecil, berkati. Perkataan saudara membuat rumah saudara jadi luar biasa.
Rumah saudara 3 kali 7 dalam nama Yesus. Rumah ini indah, rumah luar biasa. Besok pindah, percaya gak? Uangnya dari mana? Bukan urusan saudara. Yang penting saudara bekerja dengan baik. Yang jujur, punya integritas. Itu yang pertama ya. Yang kedua, baru beli rumah, nggak ngerti apa-apa saudara. Saya pernah cerita, lupa juga deh. Tiap kali pagi, kenapa ada tukang gerobak sampah 4 gerobak lewat rumah saya ya. Selalu lewat. Udah siang itu 4 gerobak sampah mangkalnya di depan rumah saya. Jadi itu baunya bau sampah. Jadi saya depan ini sampah sekitar 3-4 meter, rumah saya di sini. Sampah saudara. Ada warung yang saya pernah cerita, bangun-bangun tiba-tiba ada warung nasi. Mendadak kok ada warung nasi. Iya kok ada warung nasi. Ya udah deh, ada tempat sampah, gak perlu nyesel, berkati saja, urapi saja. Warung nasi buka jam 7 pagi, tutup jam 12, gak apa-apa, rezeki orang mesti diberkati. Jarak cuma 3 meter, tuh warung nasi di sini saya. Karena dia jaga rumah tanah seseorang, dia bangun warung nasi. Besok jam 12 siang, besok tutup jam 2 siang, besok jam 4, besok jam 6 sore. Saya bilang ramai juga nih. Sebentar lagi buka franchise di sebelahnya nih, jangan-jangan nih. Ramai, makin ramai, makin ramai, makin ramai. Setiap Jumat Kliwon pasang menyan, bikin sesajen, bikin dupa dan macam-macam. Saya berkata pertolongan Tuhan gak pernah terlambat. Mulut saya punya kuasa kok. Mulut istri saya juga punya kuasa. Mulut anak-anak saya walaupun umur 4, 5 tahun, 3 tahun, sekarang umur 6 tahun punya kuasa. Kita maju aja, kita ambil minyak. Biasa kalau olesin minyak kan cuman toel gitu ya. Ini saking kesel plus punya kuasa. 1 botol minyak gue pencet semuanya pret gitu. Dalam nama Yesus pindah, pergi. 2 minggu kemudian pergi loh. Kalau sekarang saudara datang di depan rumah saya yang lama. Tuh, yang lama, sekarang baru. Yang lama nggak ada lagi tempat sampah. Nggak ada lagi pangkalan tempat sampah. Nggak ada lagi warung nasi. Kebetulan buat saya tidak ada yang kebetulan. Itu udah bertahun-tahun tempat sampah di situ saudara. Bertahun-tahun ada di situ. Bertahun-tahun ada warung di situ. Begitu ada anak Tuhan, saudara dan saya punya otoritas dan berkata seperti Daud, hari ini juga pergi setiap masalah dalam hidupku, dalam pekerjaanku, dalam keluargaku, dalam nama Yesus, pergi. Dan harus pergi. Masalahnya kita nggak berani, masalahnya kita nggak terlalu percaya. 30 miliar buat saya bangun kecil buat saya, santai. Tuhan yang punya otoritas, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang merencanakan atas hidup saudara dan saya. Dia yang segera melaksanakan atas hidup saudara. Perkataan saudara penting luar biasa. Perbesar imanmu, perbesar kapasitas imanmu. Suatu ketika ada seorang anak kecil tinggal di Brooklyn, daerah kumuh di New York, miskin luar biasa. Sangat-sangat susah, anak kulit hitam, anak pria kulit hitam. Papanya tanya begini, kamu mau bantu papa mama? Mau? Ini baju bekas kamu jual $2. Lalu anak ini berkata, nggak mungkin $2, paling laku $1. Coba kamu lakukan, ayo coba. Lalu dia jalan ke stasiun kereta api, dalam 6 jam kaosnya, bajunya kejual $2. Tuh kan bisa $2, kamu nggak percaya sih. Sekarang coba lagi ya, bajunya kamu jual $20. Bisa gak? Gak mungkin pak. Ini baju $20, paling laku $2. Ya kamu coba. Lalu dia mulai jalan, dia mulai mikir gimana caranya laku $20, baju kayak begini, baju bekas. Dia panggil temennya, panggil saudara ya, gambarin dong Donald Bebek sama Mickey Mouse. Lalu dia jual saudara, laku $25. Ya naik ya pelan-pelan dari $2 naik $25. Papanya tanya lagi, bisa gak nih baju bekas kamu jual $200? Anaknya berkata, mana mungkin pak, mana mungkin, gak bisa. Kamu coba dong, perbesar kapasitasmu. Ayo kamu coba, iya deh untuk bantu papa mama. Dia bawa nih baju. Saat itu ada artis terkenal namanya Farrah Fawcett, pemain Charlie Angel pertama. Dia samperin, dia terobos pintu, dia lewatin penjaga keamanan. Dia berkata, panggilnya apa ya? Kalau kita tante tangan
tangan dong. Saya favorit sama tante. Habis ditanda tangan, dia jual saudara ke daerah orang kaya. Laku 25, $1.500. Lalu papanya tanya begini, dari pelajaran ini, pengalaman apa yang kamu ambil? Lalu anak ini berkata, kalau kita mau berpikir dan berusaha, pasti ada jalan keluar. Amin. Kalau kita berpikir dan mau berusaha, memperbesar kapasitas kita, maka kita juga bisa. Lalu papanya berkata, itu bagus, kesimpulan kamu bagus, tapi yang lebih penting, kita ini manusia, berharga di mata Tuhan. Kalau pakaian bekas aja bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi, apalagi kita manusia. Puluhan tahun kemudian anak ini bertumbuh besar dan menjadi bintang star di seluruh dunia. Namanya Michael Jordan. Saudara, pekerjaan saudara mungkin gak ada artinya. Saya sering ngomong kok, pekerjaan saudara gak ada artinya. Tapi karena kita sering sama Tuhan bilang, pertolonganmu begitu ajaib. Pekerjaan saudara yang biasa-biasa jadi ajaib. Betul gak? Tepuk tangan dong kalau betul. Saya bilang bahwa kita bersyukur punya Tuhan yang hidup. Kalau saudara menyaksikan Tuhan hidup. Tapi banyak orang datang ke gereja, duduk dengan firman 2 jam, hidupnya tidak berubah lagi. Masalahnya datang, goliatnya lebih banyak, keterpurukannya lebih terpuruk dan tidak bisa berbuat apa-apa. Berkati mobil saudara. Dulu kami punya mobil second saudara. Kami punya mobil, ya saya pernah cerita, kami punya mobil ya, mobil Avanza. Tahun-tahun 2000 berapa saya lupa. Kita cuma berkati mobil yang luar biasa, mobil yang luar biasa, mobil luar biasa. Mobil sekarang 2. Kok bisa begitu? Kebetulan, enggak ada kata kebetulan di dalam Kristus. Yang ada pasti, iya, amin. Kenapa? Tidak ada yang mustahil bagi kuasa Tuhan buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Tantang imanmu. Kalau hari ini ada anakmu yang sakit, anggota keluargamu yang sakit, jangan telepon pendeta terlebih dahulu. Bilang sama Tuhan, saya punya Tuhan otoritas. Saya mau pakai, saya mau buktikan. Ayo praktek. Sembuh gak sembuh bukan urusan saudara. Bukan urusan saudara. Saya sampai hari ini kok doain orang ICU semuanya tidak ada yang sembuh, mati semua. Tapi saya buat begini, yang penting saya udah percaya, yang penting saya udah lakukan. Gak peduli sembuh atau enggak, itu bukan urusan saya. Itu urusan Tuhan. Berarti saya dikasih kepercayaan sama Tuhan. Begitu kamu berdoa, kamu menyelamatkan satu orang, masuk surga langsung. Iya gak? Betul dong. Kalau saya doain mati enggak, hidup enggak, mati lagi enggak, hidup lagi enggak. 40 tahun di ICU matilah saya. 40 tahun, 4 bulan. Kenapa? Perkataan saudara. Apa yang saudara ucapkan menentukan mati hidup saudara. Pendoa saya ajarin nanti ya 2 minggu ya dari sekarang ya. Tuh orang gila mesti sembuh aja. Kalau gak sembuh gimana? Ya gue gak mau tahu. Yang saya tahu di dalam Kristus ada kuasa. Dan setiap masalah harus selesai dong. Kalau gak sembuh berarti lu main-main. Berarti puasanya bohong. Berarti doanya gak sungguh-sungguh. Baca firmannya hanya sekedar lewat kayak buku cerita. Gak ada isinya. Tapi kalau saudara mempraktekkan ada kuasa. Nanti kalau orang gila udah lulus, nanti saya cari orang kerasukan setan. Cari tim, 1 tim 2 sampai 3 orang. Orang kerasukan setannya gua masukin pintu. Lu juga gua masukin pintu, gua kunci, gua tunggu 1 jam. Yang dicakar dahulu siapa itu? Buat apa saudara? Perbesar iman. Tantang imanmu. Kalau toko saudara cuma segitu-gitu aja, minta perbesar dong. Kalau stand toko saudara, stand souvenir handphone saudara cuma semeter, lewat 50 cm didenda, minta lebih besar dong. Tapi kerja yang benar, hidup yang benar, baca firman yang benar, buat sesuatu sama Tuhan itu yang benar. Tuhan berkati hidup saudara. Tuhan sertai hidup saudara. Ini zaman di mana setiap orang punya otoritas, mengadakan mujizat, mengadakan kuasa Tuhan yang tidak pernah orang lain lihat. Saudara buat. Jangan ngeluh kerjaan saudara, jangan pernah ngeluh.
Jadilah sesuatu yang besar, punya mimpi yang besar, cita-cita yang besar. Lalu bawa di dalam nama Yesus. Tapi saya udah tua, udah gak mungkin bisa kerja. Siapa bilang? Saya punya hutang dari papa mama saya udah terlalu banyak. Bagaimana bisa lanjutin? Siapa bilang? Saya orang bodoh, saya orang terbelakang. Mana bisa? Siapa bilang? Yang saya tahu segala sesuatu jadi bisa. Karena firman Tuhan masuk dalam hidup saudara. Lalu saudara berkata dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itulah pengikut Kristus. Amin saudara. Masalahmu apa sekarang? Saudara kurang, minta dong Tuhan. Tuhan saya gak mau kurang kayak begini. Suami istri berantem terus, bilang sama Tuhan, saya gak mau begini Tuhan. Hidup kacau terus, ngomong dong sama Tuhan. Udah tahu hidup kacau, mati enggak, hidup enggak, stres enggak, depresi enggak. Masuk surga juga enggak jelas, neraka juga gak mau terima. Lalu saudara mau apa? Ayo perbesar imanmu. Yesaya 54, mari kita buka Yesaya 54 saudara. Yesaya 54 ayat ke-17. Jadi hari ini saudara ngerti setiap doa yang saudara keluarkan. Ngerti atau tidak ngerti selalu ada kuasa. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan apa? Berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan saudara dan saya. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, demikianlah firman Tuhan. Mau hidup seperti ini? Saya dulu kerja di properti, saya ingat banget saudara. Pertama kali kerja di kantor tuh, itu yang kerja kesekian kali. Saya ingat banget. Jualan udah habis, sisa 11 unit apartemen. 11 unit apartemen semuanya ngadep tembok bangunan. Ada yang ngadep kuburan. Jadi setiap marketing mulai presentasi, ngelobi, udah ceritain sana sini. Lalu selalu mentoknya begini. Apartemennya ngadep mana? Tembok, nggak jadi. Apartemennya ngadep kuburan kan? Nggak jadi lagi. Semuanya nggak jadi. Nah marketing manager saya orang Kristen, anak Tuhan, cinta Tuhan. Waktu zaman dia jadi youth pastor saudara. Dia kumpulin lo marketing gini. Gini ya dengar baik-baik ya para marketing semua ya. Saya ajarin ya. Dia doa, mungkin dia doa kali saudara. Lalu dia dapat rema. Gini ya, nanti kalau ada setiap orang yang nanya ngadep kemana, ngomong terus terang, betul-betul, tapi saya mau kasih hikmat buat kalian. Bu, hadapnya betul kuburan bu. Bener ini ngadep kuburan. Tapi setiap, apa ya, kalau orang Chinese tuh, perayaan apa yang ke kuburan? Ceng beng. Saya antara cinta bukan, apa bukan juga susah ngomongnya nih. Ceng beng. Ibu akan lihat semua kuburan orang datang siramin bunga. Dan kuburan itu jadi taman bunga. Betul dong. Setiap hari itu orang datang kunjungan menghormati orang tuanya selalu tabur bunga. Dan kuburan itu jadi taman bunga. Marketingnya diajarin gitu. Bu ini taman bunga bukan kuburan. Ini taman bunga bukan kuburan. 11 unitnya laku semua loh. Saudara dengar baik-baik ya. Kita dikasih pikiran, kita kasih tubuh, jiwa, roh yang sempurna. Setiap kali saudara dekat sama Tuhan. Dan saudara berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan langsung tolong hidup saudara. Masalahnya saudara mau percaya apa enggak? Hikmat selalu Tuhan berikan atas hidup saudara. Masalah saudara mau percaya atau tidak. Amin saudara. Pemusik boleh maju. Yesaya 54. Setiap senjata, setiap apapun yang dilontarkan atas hidupmu tidak akan mengenai hidupmu. Kenapa? Saudara aman dalam lindungan Tuhan. Saya nggak pernah takut lagi. Ular yang waktu itu saya pernah cerita, ular datang dikirim tiba-tiba ke rumah. Santai buat saya, mau ada ular, mau ada kalajengking, saya tinggal ambil golok, potong. Saya berkata tidak ada kuasanya lagi.
Nggak ada kuasa apapun dalam hidup saudara. Amin saudara. Yang ada kuasa Kristus yang memberi saudara kemenangan demi kemenangan, kelepasan demi kelepasan. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Kita bangkit berdiri saudara. Para singer, para pemusik boleh maju. Pertolongan Tuhan begitu ajaib. Tantang imanmu, perbesar kapasitasmu. Amin saudara. Apa? Masalah apa aja. Bilang dalam nama Yesus. Enggak terjadi, coba lagi. Enggak terjadi, coba lagi. Enggak terjadi, coba lagi. Terus coba. Sampai kapan? Sampai mujizat itu nyata atas hidup saudara. Dulu saya bukan orang yang percaya saudara. Walaupun saya udah hamba Tuhan, saya enggak percaya. Kalau ada pendeta, tadi pagi saya muntaber.